Rich udah ada waktu itu. Kalau ini udah pulang gila. Saya ngajak teman-teman yang muda-muda waktu itu 11 orang. Saya minta bikin rumah tapi nggak boleh ada pintunya. Kenapa? Karena pintu tuh di bangunan tuh elemen yang paling unik. Dia rentan, fragile, rapuh. Kalau didobrak hilang pintu. Tapi nggak pernah nggak ada, selalu ada gitu. Jadi saya minta mereka coba bisa nggak bikin rumah privacy-nya ada tapi nggak ada pintu. Ini desainnya Dana. Terus habis itu bikin kuliah umum. Jadi kita Jong Arsitek suka undang-undang acara kuliah umum. Oh, saya tuh pernah jadi pengurus IAI Jakarta dan IAI Nasional. Habis lulus 2006 itu langsung diminta Mas Juju jadi pengurus IAI Jakarta 3 tahun sampai 2009. Habis selesai nih, saya kira udah lepas kan tanggung jawab. Mas Emil naik jadi pengurus IAI Nasional. Mas Pondan, kamu bantu saya ya. Jadi saya jadi pengurus IAI Nasional tahun 2000 berapa ya? 2010 sampai 2013 kalau nggak salah. Sampai 2009 sampai 2012 saya lupa. Tapi ini sama Mas Emil bikin kuliah umum. Dia bilang kamu cari arsiteknya, saya cari uangnya. Ya udah, jadi saya cari kontak arsitek mana-mana yang mau siapa, terus Mas Emil yang bayarin, yang nyariin uang, bukan bayarin, dia nggak bayarin, dia nyari uang. Terus Julian Desmet juga waktu itu kita pernah undang, kita punya sedikit uang lebih di kas Jong Arsitek. Julian lagi di Singapura, kita beliin tiket ke Jakarta, terus dia talk show. Ini Kengo Kuma waktu itu IAI Nasional minta Jong Arsitek untuk organize kuliah umumnya, kita bantu organize. Dan yang itu sih yang paling kami waktu itu senang banget bisa kejadian, bisa bikin kuliah umum OMA gratis loh, dan nggak bayar sepeser pun. Nah, jadi Rem datang ke Jakarta ngasih kuliah umum, terus saya 4 hari nemenin Rem Pulhas di Jakarta, keliling Jakarta berdua dari jam tiap hari dari jam sampai makan malam. Kita ada foto tadi waktu Rem gitu kan. Nah itu juga itu berubah lagi tuh, ngubah lagi. Yang saya nggak akan pernah lupa, Rem bilang gini, dua hal yang dia bilang. Yang pertama Manhattan, Delirious New York, Manhattan. Saya tanya gimana caranya you collect all those information, kamu ngumpulin semua informasi di Delirious New York, caranya gimana? Saya bilang, oh saya pergi dari bar ke bar dan naik dari taksi ke taksi. Informasi yang paling valid itu nggak ada di perpustakaan, tapi ada di jalanan. Jadi kalau kamu mau cari informasi yang valid, cari di bar. Di New York gitu jangan. Dia pergi dari bar ke bar. Tiap malam dia dari satu bar ke bar lain naik taksi, dan dia ngajak ngomong semua orang. Dari situ dia dapat informasi. Oh, coba tanya tentang ini sama si ini deh. Saya pergi ke situ. Oh, gue pernah baca informasinya dari sini, gue pergi ke sana. Dia pergi dari bar ke bar. Dan itu satu. Yang kedua dia bilang saya nggak terlalu disukain di Eropa karena apa yang saya tulis itu nggak ada manifestonya, nggak ada kesimpulannya. Dia selalu nulis open ended dan dia menyajikan keadaan dalam pemahaman dia. Jadi dia ngumpulin informasi, punya pemahaman, lalu dia sajikan itu, dia mengarahkan seolah-olah kita bisa jadi paham gitu loh, kayak gitu. Ada apa ya? Mengarahkan perspektif gitu loh. Dua hal itu yang saya nggak pernah lupa. Nah itu yang saya pelajarin sama ngegosipin biar singkat seperti itu. Off the record sih. Yang ngerti kan? Iya. Ngerti nggak? Iya ngerti. Lu ketawa sendiri kita jangan ngerti. Apa sih? Enggak, gosipin biar ke Inggris. Kenapa biar kayak gini? Nah itu makanya nanti aja. Terus Gak seru ya? iya. Jadi apa yang dikerjain sama Jong itu selalu rame-rame. Saya nggak pernah sendirian. Kita rame-rame gitu. Dari berempat kemudian jadi komunitas rame-rame sampai akhirnya semua sibuk sendiri-sendiri. Terus sekarang udah nggak ada Jong Arsitek lagi, udah pecah. Pameran ya? Ini pasti ya rumah-rumah. Ini kan ada loh tuh. Iya. Udah lama banget, 8 tahun yang lalu sih. Long.
Terus sambil ngerjain Young Architect, tahun 2010 keluar dari Andra Matin, dapat proyek pertama saya yang tadi saya bilang pilihannya antara lanjut kerja atau bikin Anjung Salihara. Ya saya pilih ini. 3 tahun ngerjain. Klien pertama saya Gunawan Muhammad namanya, beda umurnya 40 tahun. Orang pertama yang percaya sama saya ya Pak Gun gitu, dan klien pertama saya ya komunitas Salihara. Jadi waktu saya presentasi Salihara itu, saya harus presentasi ke semua kurator, semua direksi, dan beberapa orang administrasi gitu. Jadi selalu ada 12 sampai 15 orang dan semuanya harus setuju dulu baru bisa ke tahap berikutnya. Jadi ya tiap sebulan sekali gitu, enggak, 2 minggu sekali saya presentasi, 2 minggu presentasi gitu. Ini udah, ini rubah, ini masalah lain rubah, sampai akhirnya 6-8 bulan desainnya selesai. Terus butuh waktu sampai hampir 2 tahun buat dibangun. Jadi total ya kira-kira 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama saya praktis cuma Young Architect sama ngerjain Anjung Salihara. Yang lain nggak ada lagi karena network nggak punya juga. Nggak ada Instagram waktu itu ngomong-ngomong. Jadi nggak bisa, orang-orang nggak ada yang lihat. Saya percuma mau bikin logo bagus-bagus, renderan bagus-bagus, nggak ada yang bisa lihat juga. Kalau sekarang kan tinggal dikasih hashtag kan, jadi langsung banyak orang yang lihat. Ini Anjung Salihara. Terus di tahun yang sama iPhone keluar. Saya punya iPhone gitu, dapat harga murah, orang jual murah. Satu malam perhatiin ini barang nggak ada yang nggak perlu yang ada di situ gitu. Saya pikir gimana ini kalau dijadiin rumah gitu, apa yang bisa dihilangin dari rumah tropis, rumah di Indonesia. Akhirnya saya bikin rumah ini, rumah minimal dindingnya cuma 1. Tadinya saya mau ngilangin dindingnya semua tapi nggak bisa, ternyata masih butuh dinding. Jadi rumah ini dindingnya 1. Proyek lain di akhir Salihara itu juga saya ngerjain satu rumah tinggal, rumah sahabat saya yang dari SMA. Waktu saya bilang saya mau jadi arsitek, saya ngomong sama dia, gue jadi arsitek nanti. Udah, kalau lu jadi arsitek lu bangunin rumah gue. Kira jadi rumahnya, kebangun juga. Terus 2011, nah ini 2011 sampai 2014 itu sambil Young Architect kan, ada Young Architect jalan. Saya mengusahakan Venice Biennale, pavilion Indonesia untuk Venice Biennale. Ya, jadi saya usahain itu dari 2009 di Kemenparekraf waktu itu. Ini saya mulai dari nulisin surat ke Venice Biennale-nya, konsepin apa paviliannya gimana, bikin budgeting. Waktu itu saya bantu jadi komisioner waktu itu, jadi salah satu komisioner. Ketemu sama Rem, diminta sama Rem buat jadi kurator. Saya bilang saya nggak mau. Rem bilang kamu jadi kurator. Saya nggak mau jadi kurator, saya nggak punya ambisi jadi kurator. Saya bilang, jadi kamu mau apa posisinya? Saya bilang saya mau mastiin supaya prosesnya benar, ini harus benar. Saya mundur tuh 2 kali jadi komisioner itu. Mundur yang pertama karena diambil alih sama IAI Nasional, lalu IAI Nasional ngeluarin timnya ini udah fix, ini kuratornya, desainernya ini. Saya bilang saya nggak mau terlibat sama cara kerja yang kayak gini, sama pavilion Indonesia yang kayak gini. Kalau kayak gini saya keluar, saya nggak mau ada di komisioner ini. Saya bilang sama Rem bilang kamu nggak boleh keluar. Apa yang harus kita kirim surat deh ke kementerian. Rem kirim surat ke kementerian, minta saya balik. Pada intinya gitu, kasarnya gitu, minta saya balik. Saya bilang oke, kementerian manggil saya, dari kuratornya mau kamu balik, gimana, kamu mau nggak? Saya mau dengan syarat harus disayembarakan, nggak boleh enggak. Jadi harus sayembara. Oke, kita sayembara. Kira saya sama Pak Indi sama beberapa orang lagi, kita ngeset sayembaranya, juri ini, sayembaranya ini orangnya. Oke, bikin sayembaranya, jadwal, pos, segala macam kita buat. Sayembara di launching, pemenang dapat. Yang menyenangkan sampai hari ini semua pavilion Indonesia untuk Venice Biennale disayembarakan. Itu saya senang banget. Art juga akhirnya disayembarakan kan.
Cagi baru hari ini Syagi Niratnabulan Art Biennale, hari ini apa kemarin gitu pavilion Indonesia dibuka, hasil sayembara terbuka. Itu bagus banget dan harus seperti itu saya bilang dari awal di tahun 2011 ini. Dan akhirnya tuh kejadian dan jadi tradisi yang baik. Itu menurut saya tuh hal yang bagus banget gitu. Buat Indonesia itu penting sekali hal itu gitu, di negara yang kayak gini. Mundur yang kedua, saya mundur tahun 2014 awal Januari, belum sempat mulai. Mundur ya karena bangkrut, nggak punya duit. Jadi dari tahun itu fokus saya ngerjain Anjung Saliara sama ngurusin Venice Biennale dan Jong Arsitek yang lain-lain. Nggak ada proyek. Saya tiba-tiba tahun 2014 itu nggak ada uang, nggak ada proyek, nggak ada invoice, sama sekali nggak ada. Jadi ya udah, saya mundur. Akhirnya di situ saya mundurin diri, benar-benar mundurin diri dari tim komisioner Pavilion Indonesia untuk Venice Biennale 2014. Mundur, ya udah. Sekarang namanya nggak ada. Terus tapi yang menarik 2014 ini juga tahun yang sekali lagi mengubah saya gitu. Karena tiba-tiba saya diterima jadi anggota Komite Internasional untuk Kritikus Arsitektur tahun 2014 ini. Saya diundang ke London di bulan Januari itu, di bulan Februari untuk presentasi di depan mereka. Mereka mau lihat saya bisa apa enggak gitu. Karena harus direkomendasiin. Ada yang rekomendasiin saya, kemudian saya diundang untuk presentasi, dilihat, di-assess gitu sama mereka. Worth it apa enggak, layak apa enggak gitu, jadi anggota. Nah, masalahnya buat saya, komite ini itu anggota-anggota terdahulu itu Kenneth Crampton, Peter Cook, Charles Jenks, ada Louis Huxtable gitu.